Besti, kepergian Eyang Titik Puspa meninggalkan duka mendalam bagi seluruh masyarakat Indonesia, tak terkecuali bagi selebriti, musisi, hingga pejabat publik. Hal itu terlihat dari antusias mereka datang melayat ke rumah duka, tempat Eyang Titik disemayamkan di Besti. Di antaranya ada Yovie Widianto. Saat datang ke rumah duka, ia mengungkapkan bahwa Eyang Titik memiliki peran yang sangat besar dan penting di dunia musik tanah air. Tak hanya sekedar penyanyi biasa, tapi menurut Yovie, Eyang Titik layak disebut sebagai salah satu pahlawan musik dan kebudayaan di Indonesia. Pahlawan seni, pahlawan nasional bagi hati saya pribadi, karena begitu banyak jasanya. Karya-karyanya menghiasi sejak saya kecil sampai saya lihat beberapa hari ini beliau masih aktif berkegiatan sebagai seorang seniman. Ini menjadi inspirasi besar buat kami, buat kita sebagai rakyat negeri ini, sebagai seniman. Melihat perjuangan dan hasil kerja keras Eyang Titik Puspa dalam menghasilkan karya-karya yang luar biasa, lantas membuatnya mengajak kaum muda untuk mewarisi semangat dan daya juang almarhum Besti. Terlebih, menurutnya akan sulit melahirkan idola dan bintang seperti Eyang Titik Puspa di dunia musik tanah air. Kita bisa mewarisi semangat seorang Titik Puspa dalam berkesenian, dalam mencintai negeri kita. Bagaimana beliau melahirkan karya-karya luar biasa, karya-karya penuh cinta, baik dari musik, film, atau apapun, bahkan musical yang dia lahirkan. Kita akan cukup sulit menemukan seorang dengan kaliber Titik Puspa. Jadi di hati saya beliau adalah pahlawan besar yang berjasa untuk kebudayaan Indonesia. Sementara di akhir keterangannya, Yovie tak lupa mendoakan mendiang Eyang Titik Puspa agar mendapat tempat terbaik di sisi Yang Maha Kuasa. Dan ia juga berharap para kaum muda dan musisi tanah air akan terus mengenang jasa-jasa almarhum. Jadi mari kita sama-sama mendoakan agar Eyang Titik mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, mendapatkan sisi Allah yang paling selalu. Dan kita semuanya mengenang jasa-jasa indah beliau sebagai jejak hebat karya budaya, seorang pahlawan nasional dan kita semua pastinya. Di sisi lain ada mantan Gubernur Jakarta Sutioso Besti. Dalam kesempatan yang sama, ia mengatakan bahwa Eyang Titik Puspa adalah sosok yang tak pernah menolak tawaran untuk menjadi bintang tamu setiap acara di Balikotani. Tak hanya urusan pekerjaan, tapi Eyang Titik Puspa juga menjalin kedekatan dengan Sutioso secara pribadi. Ya, saya tentu berduka yang mendalam ya dengan keluarga, karena beliau ini sudah kayak kakak adik yang saya. Saya jadi gubernur 10 tahun. Mbak Titi ini belum pernah absen acara-acara di Balai Kota, khususnya di rumah saya saat saya ulang tahun, selalu hadir. Mengingat segala kebaikan almarhum, Sutioso mengaku sangat kehilangan sosok orang baik dari hidupnya nih. Ia pun tak lupa memanjatkan doa agar Eyang Titik Puspa mendapatkan tempat terbaik di sisi Yang Maha Kuasa. Doa saya hanya semoga amal ibadahnya diterima, ya, diampuni dosa-dosanya dan ditempatkan sebaik-baiknya di sisinya. Itu doa kami. Saya sendiri saya pribadi duka yang amat dalam karena buat kami, dan saya kebetulan sudah lama nggak ketemu gitu ya, karena kita. Jadi beliau memang seorang seniman besar, bukan saja bisa nyanyi apa saja ya, tetapi juga bisa guyonan gitu ya, kalau ngomong Jawa apa itu ya, kita sangat agak. Ada juga Camelia Malik Besti. Sebagai sesama artis senior, Camelia Malik mengatakan bahwa Eyang Titik Puspa adalah sosok yang bisa jadi sebagai teman curhat. Sebagai sesama artis senior, Camelia Malik mengatakan bahwa Eyang Titik Puspa adalah sosok yang bisa sebagai teman curhat, sebagai ibu, bahkan bisa dijadikan sebagai guru Besti. Terlebih karena sikap jenakanya, Camelia mengaku sangat nyaman saat berbagi cerita dengan beliau. Meski masih merasakan kehilangan yang mendalam, kini Camelia Malik hanya bisa berdoa agar teman seperjuangannya itu mendapat tempat terindah dan keluarga yang ditinggalkan
bisa menerima dengan lapang dada dan ikhlas. Kita kehilangan seorang tokoh besar menurut saya ya, sebagai sesama pelaku seni. Titik Puspa itu sangat luar biasa di mata kami. Artinya jadi ibu, jadi guru, jadi teman, orangnya ramah, jenaka. Kita bisa cerita apa aja sama Mbak Titi. Nah, Indonesia kehilangan seorang yang sangat besar menurut saya di dunia musik. Mudah-mudahan Allah memaafkan segala kehilafannya, kesalahannya, dan menempatkan di tempat yang terindah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu. Keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan diberi kekuatan untuk menerima keputusan Allah yang pasti akan datang bagi setiap hamba-hambanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga husnul khotimah untuk Eyang Titik Puspa ya Besti. Kalau tadi suasana rumah duka, kini tim Celebrity Fresh akan membawa Besti semua untuk melihat seperti apa suasana pemakaman Eyang Titik Puspa. Daripada penasaran, langsung aja cus, ini dia. Besti, jenazah Eyang Titik Puspa akhirnya diantarkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Terpantau di lokasi bahwa jenazah diantarkan ke liang lahat setelah disolatkan di Masjid An-Nur, Jakarta Selatan. Dalam proses pemakaman, Eyang Titik Puspa terlihat aparat gabungan TNI dan Polri turut mengamankan lalu lintas. Tapi nih Besti, di sela-sela jenazah Eyang Titik disolatkan, terpantau Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka memberikan penghormatan terakhir untuk sang maestro musik tanah air itu. Dan kemudian setelah disolatkan, jenazah diantarkan ke liang lahat TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Tak disangka-sangka, mobil ambulans yang diiringi keluarga itu ternyata disambut hangat oleh warga nih Besti. Mereka terlihat datang berbondong-bondong ke pemakaman untuk memberikan penghormatan terakhir kepada idola mereka. Tak ketinggalan juga sejumlah artis dan musisi tanah air juga terlihat hadir di pemakaman nih Besti. Salah satunya ada Mami Vina Panduwinata. Sang diva itu juga turut hadir memberikan penghormatan terakhir kepada Eyang Titik Puspa. Tak ingin melewatkan momen terakhirnya, terlebih Mami Ina tak berada di samping Eyang Titik saat menghembuskan nafas terakhir. Meski tak bisa mendampingi almarhum saat kritis di rumah sakit, tapi Mami Ina mengaku sangat terpukul dengan kehilangannya di Besti. Kita semuanya kehilangan. Kita semua kehilangan yang kita semua tahu yang begitu luar biasa perjuangannya, jasanya untuk Indonesia lewat karya